Siti Amin Hasibuan. Saya dari Ekonomi Islam 2G, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Yang mana dosen pengampu saya pada mata pelajaran kali ini adalah Bapak Imsar MSI. Sekarang saya akan menjelaskan tentang teori permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Ini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu teori permintaan. Dalam setiap transaksi perekonomian, pasti ada hubungannya dengan yang pertama, permintaan, yang kedua, penawaran. Apa sih itu permintaan? Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang mampu atau bisa dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu dan juga pada waktu tertentu. Teori permintaan itu adalah menerangkan tentang suatu hubungan antara jumlah permintaan dan juga harga barang. Sedangkan kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga barang yang dibeli dan juga jumlahnya yang mampu dikonsumsi oleh para konsumen. Bagaimana itu hukum permintaan? Hukum permintaan menyatakan tentang apabila harga suatu barang itu naik, maka permintaan barangnya akan turun. Sebaliknya, apabila harga barang itu turun, maka permintaannya akan menaik. Yang mana kurvanya ada di sini. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu ada faktor harga. Harga suatu barang sangat mempengaruhi minat atau permintaan produsen terhadap barang tersebut. Yang kedua ada faktor bukan harga. Faktor bukan harga terdiri menjadi 8. Yang pertama ada barang-barang lain. Barang-barang lain itu seperti barang pengganti atau subsidi, barang pelengkap atau komplementer, dan juga yang ketiga ada barang netral atau bukan di antara keduanya. Yang kedua, ada faktor pendapatan pembeli. Apabila pendapatan pembeli ini meningkat, permintaannya terhadap suatu barang juga akan meningkat. Akan timbul nanti permintaan terhadap barang-barang mewah. Yang ketiga, ada distribusi pendapatan. Yang keempat, jumlah penduduk. Yang kelima, jumlah pembeli. Yang keenam, selera masyarakat terhadap suatu barang. Yang ketujuh, usaha-usaha produsen untuk meningkatkan penjualan. Yang kedelapan itu ada ekspektasi atau harapan tentang barang-barang untuk masa depan. Bagaimana Islam memandang tentang permintaan? Bagi Islam, tidak semua barang itu dapat dikonsumsi atau dapat dibeli dan digunakan. Islam itu memperhatikan mana barang yang halal dan juga barang yang haram. Sedangkan pada permintaan konvensional, semua barang itu sama. Semua barang dapat dikonsumsi dan juga dapat digunakan. Tujuan permintaan bagi Islam itu dapat berfaedah atau bermanfaat untuk tujuan dunia maupun tujuan akhirat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori penawaran. Teori penawaran ini menitik beratkan perhatian terhadap jumlah tingkat harga dengan barang yang mampu ditawarkan oleh penjual. Bagaimana hukum penawaran? Hukum penawaran itu menjelaskan tentang apabila harga suatu barang naik, maka penawaran yang dilakukan oleh penjual juga akan ikut menaik. Sebaliknya, apabila harga barangnya turun, penawaran yang dilakukan oleh penjualnya juga akan turun. Apa saja hal-hal yang menentukan penawaran? Hal-hal yang menentukan penawaran itu ada dua faktor. Yang pertama, faktor harga. Harga suatu barang sangat mempengaruhi suatu penawaran. Yang kedua, ada faktor bukan harga. Faktor bukan harga ini terdiri menjadi yang pertama, faktor barang lain. Barang-barang pengganti barang awal itu sangat mempengaruhi harga penawaran suatu barang. Yang kedua, ada biaya untuk memperoleh produksi. Pengeluaran yang dilakukan untuk memproduksi suatu barang itu sangat mempengaruhi harga penawarannya. Yang selanjutnya ada tingkat teknologi. Semakin canggihnya teknologi, maka penawaran atau biaya yang dikeluarkan akan semakin sedikit. Yang selanjutnya ada harapan. Harapan suatu perusahaan sangat mempengaruhi jumlah penawarannya. Yang selanjutnya ada tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan untuk melakukan penawaran sangat mempengaruhi jumlah penawarannya. Yang selanjutnya tentang gerakan kurva permintaan dan pergeseran kurva permintaan. Di sini gerakan kurva permintaan mulanya ketika harganya 3.000, dia jumlah permintaannya 600. Ketika harganya turun menjadi 2.000, permintaannya meningkat menjadi 900. Sebaliknya, ketika harganya 4.000, jumlah permintaannya hanya 400. Dari sini dapat kita ketahui apabila kurvanya menurun ke sebelah sini, maka permintaannya akan menaik. Sebaliknya, ketika menaik ke sebelah atas, maka permintaannya itu akan menurun. Yang selanjutnya,
Saya akan menjelaskan tentang pergeseran kurva. Pergeseran kurva ini disebabkan oleh faktor bukan harga. Dapat kita lihat seperti ini, apabila bergeser ke sini maka permintaannya akan menaik. Apabila bergeser ke sebelah sini maka pergeserannya menyebabkan permintaannya menurun. Tentang pergerakan kurva penawaran. Seperti kurva yang di sini, bergeraknya kurva penawaran ke bagian atas menimbulkan adanya pertambahan jumlah barang yang ditawarkan karena efek kenaikan harga jual. Apabila ke sebelah bawah akan terjadi penurunan karena efek kenaikan harga penurunan harga. Saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar. Di sini ketika kurva permintaan dan kurva penawaran bertemu di suatu titik atau titik ini, maka ini disebut dengan titik keseimbangan atau keseimbangan pasar. Ketika keseimbangan pasar ini terjadi, maka jumlah barang yang dijual harus sama dengan jumlah barang yang diproduksi. Jangan sampai terjadi yang namanya surplus dan juga demand. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana teknik untuk menentukan keseimbangan pasar. Ketika kita menentukan keseimbangan pasar, itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan cara matematik, yang kedua dengan cara grafik, yang ketiga dengan cara angka. Ketika kita ingin menentukan keseimbangan pasar dengan cara matematik, itu dengan menggunakan rumus QD sama dengan QS, yang mana QD adalah jumlah permintaan dan QS sama dengan jumlah penawaran. Berarti di situ jumlah permintaan harus sama dengan jumlah penawaran. Yang kedua, dengan cara teknik menggunakan grafik. Ketika kita menggunakan teknik grafik, itu akan menggunakan kurva. Oke, yang selanjutnya ada dengan cara teknik angka. Kalau kita ingin menentukan keseimbangan pasar dengan cara angka, itu akan menggunakan tabel-tabel. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.